Episode dimulai, Imli yang duduk termenung dengan air matanya jatuh perlahan saat pikirannya dipenuhi dengan bayangan Adi dan Malini. Imli berpikir, bukankah ini yang selama ini aku inginkan? Agar Malini dan Adi tetap bersama dan bahagia. Tetapi mengapa hatiku terasa begitu sesak? Mengapa ada perasaan sakit yang tidak bisa aku pahami? Dev pun datang menghampiri Imli dengan wajah penuh kepedulian. Dev berkata, "Imli, maafkan aku karena telah masuk ke ruangan ini tanpa izin. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja." Imli mengatakan, "Paman, ini rumahmu. Dan jangan khawatir, aku tidak menangis karena Bibi Anu, jika itu yang kau pikirkan." Dev berkata, "Imli, lalu mengapa kau menangis?" Imli mengatakan, "Paman, aku hanya sedang terkena emosional saja, karena aku merasa sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kurasakan." Dev berkata, "Imli, jika menyembunyikan kebenaran hanya akan memperumit keadaan, maka kebenaran itu harus diungkapkan. Kau harus ungkapkan sebelum segalanya menjadi lebih rumit. Aku telah menanggung rasa sakit seumur hidupku karena tidak berani mengungkapkan kebenaran. Maka aku tidak ingin kau mengalami hal yang sama." Imli mengatakan, "Paman, haruskah aku mengungkapkan kebenaran saat ini?" Di sisi lain, Anu mengatakan, "Malini, kau tidak boleh mengabaikan perasaan yang muncul dalam hatimu. Kau harus menghadapi kenyataan dan bukan menghindarinya." Malini berkata, "Bu, Adi selalu mengatakan bahwa aku terlalu banyak berpikir, dan mungkin perkataan Adi benar." Anu mengatakan, "Malini, jika kau merasa ada sesuatu yang tidak benar, maka kau harus mencari tahu kebenarannya." Di sisi lain, Adi sedang mencari Imli karena pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Adi berpikir, bagaimana aku bisa menjelaskan pada Imli bahwa ini adalah kebenaran Malini dan bukan kebenaranku. Malini pun menghampiri Adi dengan berkata, "Adi, ayo kita pulang." Adi mengatakan, "Malini, aku tidak bisa pulang sekarang. Aku akan menginap di rumah ibumu untuk malam ini." Malini mengatakan, "Baiklah Adi, kau bisa menginap di sini." Imli pun datang di antara mereka dengan berkata, "Ayo kita pulang." Malini mengatakan, "Imli, kau bisa menginap di sini dan berada di kamarku untuk malam ini." Adi berkata, "Imli tidak bisa menginap di sini karena Tauji sedang menunggu Imli untuk belajar." Malini mengatakan, "Adi, kau bisa mengajari Imli di sini." Adi berkata, "Tidak bisa Malini. Kau harus mengerti tentang pendidikan Imli, dan tolong jangan membuat ini semakin sulit." Dev mengatakan, "Malini, tetaplah tinggal di sini, dan aku ingin berbicara denganmu sebentar." Malini menyetujui perkataan Dev dengan membiarkan Imli dan Adi pulang ke rumah bersama. Adi pun kemudian membawa Imli menuju mobil. Lalu tanpa sengaja, sari Imli tersangkut di pintu. Adi dengan lembut menariknya dan menyerahkan kembali sari itu kepada Imli. Malini yang menyaksikan momen itu dari kejauhan merasa semakin sedih. Anu berkata, "Malini, aku telah menunjukkan kepadamu sejak lama betapa perhatian Adi terhadap Imli semakin besar, tetapi kau menutup mata terhadap kenyataan ini." Malini berdiri di sana dengan perasaan hancur ketika mendengar pernyataan Anu. Di sisi lain, Imli dengan penuh rasa ingin tahu menyentuh kontrol kemudi, tetapi Adi dengan sigap menahan tangan Imli. Imli pun mengangguk meskipun rasa penasarannya masih belum sepenuhnya hilang. Pandangan Imli kemudian tertuju keluar jendela di mana seorang penjual balon tengah berdiri dengan sekumpul balon berwarna-warni di tangannya. Adi pun menghentikan mobil di tepi jalan untuk membeli bunga dan sebuah hadiah. Tetapi Adi menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan mengatakan, "Imli, sepertinya ban mobil bocor. Bisakah kau ambilkan ban cadangan dari bagasi?" Tanpa ragu, Imli segera turun membuka bagasi dan terkejut melihat beberapa balon dan hadiah di bagasi mobil. Adi berkata, "Imli, ini adalah permintaan maafku, karena apa yang terjadi antara aku dan Malini itu bukanlah keintiman yang sesungguhnya." Imli pun mengenang semua ingatan tentang momen menyakitkan itu. Adi mengatakan, "Imli,
Aku tahu kau kecewa saat melihatku bersama Malini. Tetapi aku sadar sekarang bahwa aku mencintaimu. Kau adalah istri pertamaku dan satu-satunya perempuan yang benar-benar ada di hatiku. Imli berkata, Adi, aku tidak ingin menghancurkan Malini. Adi mengatakan, Imli, aku juga tidak ingin menyakiti Malini. Tetapi aku mencoba menolak perasaanku sendiri. Karena aku pikir aku masih mencintai Malini. Tetapi sekarang aku menyadari bahwa hatiku sebenarnya milikmu. Tetapi setelah melihat bagaimana reaksi Malini di masa lalu, aku takut Malini akan melakukan sesuatu yang berbahaya kepada dirinya sendiri. Di sisi lain, Malini menatap jam dinding dengan cemas. Karena sudah 3 jam berlalu sejak ia terakhir berbicara dengan Adi. Anu mengatakan, Malini, kau harus menghubungi Adi melalui telepon rumah. Karena jika Adi sudah sampai, pasti seseorang di sana bisa memberitahumu. Malini pun menuruti saran ibunya dan segera menelepon kediaman Tripati. Tiba-tiba telepon itu diangkat oleh Nishat. Lalu diteruskan kepada Aparna. Malini berkata, Bu, apakah Adi sudah sampai di rumah? Aparna mengatakan, Malini, bukankah Adi bersamamu? Malini berkata, tidak Bu, karena Adi dan Imli pulang dari rumah ayahku 3 jam yang lalu. Tetapi sampai sekarang Adi belum menghubungiku. Aku jadi khawatir, jadi aku menelpon ke sini untuk memastikan apakah dia sudah pulang. Aparna mengatakan, kenapa mereka belum kembali? Seharusnya perjalanan tidak memakan waktu selama itu. Malini berkata, Bu, mungkin Adi terjebak macet di jalan. Aku akan menunggu sebentar lagi jika Adi menghubungiku. Setelah menutup telepon, Anu mengatakan, Malini, jadi Adi belum pulang. Apakah kau masih terus menyangkal kenyataan, tetapi Adi semakin menunjukkan di mana hatinya sebenarnya berada? Pikiran Malini pun mulai dipenuhi dengan berbagai pertanyaan, kenapa Adi dan Imli belum sampai setelah 3 jam dari rumahnya. Di sisi lain, Adi berkata, Imli, aku tahu bahwa jika aku menyakiti hati Malini, maka aku tidak akan bisa hidup dengan tenang. Aku juga tahu bahwa perasaan bersalah itu akan selalu menghantuiku. Imli mengatakan, Adi, kalau begitu jangan sakiti hati Malini, dan aku tidak ingin melihatnya terluka. Adi berkata, Imli, bagaimana dengan kita jika aku harus hidup dengan seseorang yang tidak lagi kucintai? Apakah itu semua adil, dan apakah kau ingin aku tetap bersama Malini hanya karena kewajiban dan bukan karena cinta? Imli menganggukkan kepalanya dengan penuh kebimbangan. Adi mengatakan, Imli, kalau begitu aku tidak akan mengorbankan kebahagiaan kita. Aku tidak ingin terus bersembunyi di balik kebohongan, dan aku ingin jujur pada Malini dan pada dunia, dan yang terpenting pada diriku sendiri. Aku bahkan telah menggambar sketsa pernikahan kita karena aku ingin mengabadikan kenyataan yang sebenarnya. Imli mengatakan, Adi, aku tidak ingin menghancurkan dunianya. Adi mengatakan, Imli, aku tidak bisa terus hidup dalam kepalsuan, sementara hatiku sudah sejak lama memilihmu. Kita hentikan pembicaraan ini untuk saat ini, dan ayo pulang, karena masih ada banyak hal yang harus kita hadapi. Setelah beberapa saat, suara bel pintu menggema di dalam rumah keluarga Tripati. Nishat bergegas membuka pintu dan menemukan Adi serta Imli berdiri di ambang pintu. Nishat berkata, Adi, kenapa kalian baru pulang sekarang? Apa yang terjadi? Imli pun masuk ke dalam rumah setelah melihat isyarat dari Adi. Nishat mengatakan, Adi, kenapa kau menyusahkan Malini seperti ini? Adi mengatakan, Nishat, beberapa hal dalam hidup ini tidak bisa diubah kembali sama seperti yang terjadi antara kau dan Palapi. Nishat mengatakan, Adi, kau jangan bawa-bawa masa laluku. Kau tahu betul bahwa dewa telah menciptakan jodoh masing-masing, dan apa yang kau lakukan saat ini adalah tidak benar. Adi berkata, Nishat, aku hanya berusaha menginginkan yang dipilih dewa untukku. Adi pun melangkah masuk ke dalam rumah dengan meninggalkan Nishat. Malam harinya, Rupal memegangi sitarnya dengan memetik dawai mengiringi suaranya yang merdu.
Satu persatu anggota keluarga pun berjalan mendekati Rupal karena telah larut dalam melodi yang menyayatkan hati. Di sudut ruangan, Imli berdiri diam dengan mata berkaca-kaca mendengar alunan lagu dari Rupal. Setelah lagu selesai, semua keluarga pun bertepuk tangan. Drap dan Nishat pun mengenang masa kecil mereka bersama Rupal dengan mencoba menghiburnya dengan kenangan-kenangan manis yang pernah mereka lalui bersama. Setelah semua orang pergi, Rupal menoleh dan melihat Imli masih berdiri di tempatnya dengan air mata yang belum juga mengering. Rupal mengatakan, "Imli, kenapa kau menangis?" Imli dengan cepat mengusap air matanya dengan berkata, "Rupal, aku hanya terharu mendengar lagumu." Rupal berpikir kenapa Imli menangis seakan-akan dia tengah menanggung kesedihan yang mendalam.